Leslie Lover. Jumpa lagi dalam acara webinar kita atau bisa dibilang IG Live kita, yaitu webinar luar biasa bersama Muhaji SE atau biasa dipanggil dengan Pak Oji. Nah, kali ini tema kita sedikit berbeda. Nah, biasanya kita ngomongin soal kue atau pastry, tapi kali ini kita akan membahas tentang trik penjualan secara scale up ya, scale up menggunakan rumus. Nah, itu bagaimana itu kira-kira? Mari kita sambut yaitu Pak Oji, silakan Kak. Halo, ya. Sebelumnya kita izin ya untuk membuka masker dulu supaya pembahasan kita jadi lebih nyaman ya. Siap. Nah, sebelum kita mulai, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, profil singkatnya beliau. Jadi beliau adalah owner dari Davis Konveksi, kemudian beliau juga merupakan owner dari OY Barbershop Bali, kemudian co-founder dari Improvement. Nah, ini luar biasa sekali ya, di tengah kesibukannya beliau masih mau meluangkan waktunya dalam acara webinar kita. Terima kasih Kak Oji. Siap, sama-sama. Udah. Iya. Jadi kali ini tema kita sedikit berbeda ya Kak, ya. Tentang penjualan dan bagaimana scale up-nya seperti itu ya Kak. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Kakak pernah membicarakan tentang militansi Dildan. Ya. Itu seperti apa Kak? Ya, udah, terima kasih. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya gitu ya. Jadi sekelas BPC Bali Pastry College ini mengundang saya. Buat saya ya sesuatu yang cukup menyenangkan. Kemudian juga setelah saya tadi keliling lihat-lihat kampusnya, ternyata kampusnya luar biasa sekali. Dan saya recommended untuk adik-adik yang nanti barangkali ini melanjutkan kuliah, ya salah satunya adalah Bali Pastry College ini barangkali yang menjadi opsi atau pilihan gitu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang profil saya, jadi pertama adalah saya itu selalu berbicara soal selling itu tidak lepas dari yang namanya militan ya. Militan ini maksudnya adalah kita ingin ada sesuatu komitmen yang kuat sebagai seorang sales. Ya, nah saya sering menyampaikannya dengan bahasa militan. Di mana di dalamnya itu sebetulnya ada 4 hal yang paling akurat yang selama ini saya coba lakukan, dan itu sudah saya lakukan beberapa kajian, dan betul-betul itu memberikan sebuah efek, memberikan sebuah hasil yang saya pikir ini akan dahsyat luar biasa gitu. Nah, yang pertama ini kita harus pertama memahami tentang sebuah hukum alam. Ya, hukum alam itu kan kita kenal ya, usaha itu berpengaruh dengan hasil. Ya, usaha kita itu mempengaruhi hasil. Jadi kalau usaha kita baik, hasilnya biasanya baik. Kalau usaha kita nggak baik, hasilnya biasanya nggak baik. Semakin bagus usaha kita, biasanya hasilnya semakin bagus gitu. Ya, dan saya percaya itu. Dan selama ini itu menjadi sesuatu yang saya tanamkan dalam diri sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha. Saya selalu menanamkan hal itu kepada diri saya agar bagaimana ini bisa terrealisasi dengan segala cara dan segala upaya. Jadi 4 hal itu adalah poin pentingnya. Intinya adalah kalau kamu mau hasil yang sangat memuaskan, lakukanlah sebuah proses atau sebuah usaha yang tidak biasa-biasa saja. Seperti itu kan ya. Jadi tergantung effortnya ya. Ya, betul. Effortnya baik, pasti hasilnya juga akan baik ya. Betul. Nah, kemudian kita bicara effort nih Kak. Kalau situasi seperti ini kan agak susah ya. Ya, betul. Gimana ya? Nggak cuma di Bali aja sih, ya. Kayak seluruh dunia juga seperti itu. Kira-kira bagaimana nih Kak? Ya, udah, ini cerdas pertanyaannya. Di kondisi seperti sekarang ini memang bagaimana sih kita harus bersikap terhadap usaha-usaha kita? Ya, saya selalu berprinsip bahwa intinya adalah kita bergerak udah. Intinya kita harus berupaya, intinya kita harus berusaha. Tapi tetap kembali kepada prinsip tadi, yaitu agar menghasilkan sesuatu yang luar biasa, usahanya nggak boleh biasa-biasa saja. Pak, kan kendala kita sekarang itu adalah kondisinya lagi corona, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh berdekatan dengan orang. Ya banyak cara. Ya, nah maka cara ini akan kita share hari ini gitu. Agar bagaimana penjualan kita ini ke depan akan lebih meningkat. Ya, ini berlaku untuk semua jenis usaha.
usaha penjualan, jasa, pastry, bakery, kemudian juga mungkin retail dan sebagainya. Jadi kita pilih kupas-tuntas nih bersama BPC pada hari ini. Gitu. Wah, ini luar biasa nih. Tema kita menarik banget, jadi akan kupas tuntas pada hari ini. Yes. Oke, jadi nah mungkin kira-kira Kak Uji bisa share ya apa sih jualan? Kalau jualan itu kan kita cuma selling aja ya. Ya kan pada umumnya kalau general gitu kan kita selling terus ya udah barangnya terjual, kita dapat duit kan uang gitu istilahnya. Nah, ini emang kalau penjualan itu ada rumusnya ya? Iya. Sebetulnya begini udah. Kalau kita berbicara rumus ini memang jangan sampai salah paham dulu ya. Nanti dikiranya rumus ini seperti rumus Pythagoras gitu ya. Akar pangkat sekian kali sekian gitu. Jadi itu rumus. Nah, rumus yang kita maksud ini adalah sebuah formula di mana formula ini sering kita lakukan dan ini berhasil. Selama kita menjalankan bisnis sampai sekarang hingga 10 tahun ini, apa yang kita lakukan ini akhirnya kita buat sebuah formulasi dan ini ternyata kawin dengan topik yang pernah dibahas oleh teman-teman di komunitas Sales Academy Jakarta gitu. Oh, ternyata ini relevan dan saya ingin share di masa-masa pandemi sekarang ini kepada teman-teman semua gitu, sehingga barangkali nanti ini berpengaruh juga kepada penghasilan mereka, kepada tingkat penjualan mereka begitu. Nah, pertama yang harus kita sadari adalah bahwa yang terpenting itu sekarang konsep atau mindset kita tentang penjualan ini dulu gitu. Jadi jangan sampai salah memahami tentang selling itu apa sih gitu. Ya, selama ini kan yang sering terjadi adalah banyak dari kita itu berpikir bahwa selling itu sesuatu yang menakutkan. Pertama, selling itu konsepnya adalah bagaimana agar kita itu pokoknya menghasilkan. Selling itu pokoknya duit, untung, target tercapai gitu. Selama ini orang begitu ya kan gitu. Nah, mindset ini ayo kita ubah gitu. Kita mulai berpikir sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru daripada sebuah konsep ini gitu. Nah, kalau kami dari komunitas kami, dari pembelajaran dan pengalaman yang kita lakukan selama ini, bahwa ternyata adalah kalau mulai kita bergeserkan paradigma kita, selling itu sebetulnya adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Sesuatu yang menyenangkan. Sebab kenapa? Karena di dalam selling itu kita akan selain mengejar profit, yang paling penting itu adalah sebetulnya kita ingin memberikan sebuah solusi buat orang lain. Dengan memberikan solusi buat orang lain, sebetulnya kita ini ingin membantu mereka gitu. Ya, jadi selling ini adalah bagaimana kita membantu customer kita untuk keluar dari masalahnya sebetulnya gitu. Sehingga konsep kita membantu orang ini yang kita ingin rumuskan. Jadi sebenarnya sederhana ya? Sederhana sekali. Sebenarnya sederhana, jadi kita mengibaratkan kita jualan, tapi kita membantu orang istilahnya. Misalkan dia si customer membutuhkan apa, misalnya kita punya solusinya. Betul. Itu ya? Betul. Nah, solusi-solusi inilah yang ini kita buat dalam sebuah rumus gitu ya. Rumusnya seperti apa yang kita bahas nanti gitu. Sederhana tapi mantep kayaknya nih rumusnya. Jadi Kak Uji pernah menulis tentang selling is process. Yes, betul. Nah, itu di mana tuh? Ya, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama adalah ini kita rubah dulu paradigma kita dan mindset kita tentang sebuah sell. Ya, jadi selling itu sekali lagi teman-teman, saya menyarankan juga ke Uda dan teman-teman semua ya, bagi pemirsa Ijelat kita pada pagi hari ini bahwa mari kita rubah mindset selling kita bukan lagi soal just profit. But bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu sebagai solusi bagi mereka, sehingga kita ini akan menjadi bagian daripada mereka, timbul trust di dalamnya begitu. Nah, tentang selling itu adalah sebuah proses yang jelas. Jadi orang tidak mungkin ketika dia jualan, ketika dia buka usaha, ketika dia pasang usahanya di depan gitu langsung laku gitu ya, belum tentu juga. Apalagi buat kita di kondisi sekarang ini udah kondisi pandemi ini kan banyak sekali dari kita itu kebingungan nih. Satu, mereka lagi pada dirumahkan. Yang kedua, tidak tahu setelah dirumahkan ini mau ngapain. Yang ketiga adalah kalau jualan apa gitu. Terus kalau jualan masa nggak sih? Laku nggak sih gitu ya? Nah ini problem mereka, maka inilah yang harus kita ingatkan ke mereka. Pertama adalah sadari selling itu berproses. Semuanya butuh proses. Karena selling itu adalah proses, jadi dia bisa diukur.
dia bisa dibuat sebuah skalanya. Dia bisa ditetapkan, oh ini dapat turun sih, oh kalau dia turun diapakan sih, oh kalau dia naik bagaimana sih gitu. Nah maka proses itulah yang menjadikan sebuah kunci daripada sebuah selling. Yaitu maka saya jelas sebutkan bahwa selling ada proses. Penjualan itu adalah tentang bagaimana kita memproses sesuatu agar tadi itu solusinya bisa kita berikan ke orang, kemudian mereka pada senang dengan apa yang kita berikan, kemudian problem mereka terjawab, dan mereka juga menjadi customer loyal kita nanti. Itu kan hasil akhir daripada yang kita mau gitu. Jadi jelas selling adalah berproses gitu. Iya, benar. Jadi apapun saya rasa semuanya itu juga butuh proses dan Betul. penjualan ya. Dan Hubungan juga misalnya butuh proses ya. Yes. benar sekali. Jadi memang proses itu adalah hal yang penting kalau menurut Pak Uji. Jadi Yes. itu memang, dan itu juga bisa diukur ya Kak ya. Ya betul. Bisa diukur. Betul. Nah, terus mengenai marketing ini kan sama dengan penjualan juga ya Kak ya. Ya. Nah, kenapa Pak Uji bisa mengatakan marketing is game of numbers? Yes. Ya. Nah, ini menarik nih. Ya, nah tadi ini sebetulnya sudah ada urutannya udah. Jadi yang pertama itu kalau kita berbicara selling ini nggak lepas daripada marketing sebetulnya. Yang nggak jauh beda sih, ini sama-sama penjualan gitu ya. Baik selling, baik marketing sebetulnya adalah just about game. Ini tentang sebuah permainan. Permainan apa gitu? Permainan angka-angka, game of number. Game of numbers. Jadi selling itu lagi game of number kok gitu. Permainan kita angka-angka. Jadi misalkan saya atau Yuda adalah pemilik usaha bakery ya, Yuda Bakery misalkan begitu ya, mudah-mudahan yang saya doakan ya. Jadi dia pingin nih, Yuda ini pingin usahanya si Yuda ini agar move, berkembang ya, kemudian bisa buka cabang kemana-mana gitu. Nah kalau berbicara soal itu, mudahnya adalah tentu ini proses pertamanya ini bagaimana untuk bisa dikenal sama orang. Oke, itu yang pertama ya. Iya, bagaimana ini untuk dikenal sama orang. Oke. Sehingga ketika dikenal ini kita mulai tahu, oh formula saya di sini nih, oh rumus saya di sini nih, oh ini nih orang yang harus saya segmen, oh ini orang yang harus saya bidik pasarnya gitu. Nah tentang game of number ini adalah tentang bagaimana kita memutuskan siapa orang-orang yang akan kita sasar. Oke. Ya, oke, saya maunya adalah pokoknya per hari angka saya atau angka penjualan saya di kuis saya itu adalah minimal 10 box per hari gitu. Omsetnya misalkan 10 box itu udah mewakili untuk satu harinya sekitar 2-3 juta gitu misalkan. Oke, untuk mencapai 1 juta sampai 2 juta atau 5 box 10 box per hari itu, ini kita turunkan dalam bentuk angka-angka. Nah angka-angkanya kita buatkan udah. Oke, ini untuk 410 saya sebagai mana ke 10 orang, 10 ini dari mana sumbernya saya cari gitu. Nah itu yang akan kita formulasikan dalam rumus PRT itu gitu. Itu kira-kira udah. Ini menarik nih, Kak Uji bilangnya rumus PRT. Ya. Pembantu umum. Saya sedikit salfok ya, salfok itu Ya. Ini budaya sama kayak 1000 orang yang lain nanya ke saya begitu. Pak, ini rumusnya PRT itu pembantu rumah tangga gitu katanya. Ya, jadi cukup mengagetkan juga buat kita gitu. Ya, wah kalau seperti itu ini jangan-jangan para pembantu akan berusaha gitu ya kalau misalkan memang tahu rumusnya gitu. Oke. Ya, nah jadi PRT ini sebetulnya gini udah. Dari temuan saya selama ini kenapa saya harus merumuskan dalam bentuk PRT. Jadi PRT ini hanya bahasa saya saja sih sebetulnya, karena memang saya sering pakai gitu. Sederhananya PRT, nah, 3 huruf. Ya, ada huruf P, ada huruf R, dan ada huruf T. Ya ini sesuatu yang ini saya senjatanya. P itu adalah tentang yang tadi presentation itu adalah presentation ya. Jadi kita ngobrol ke berapa banyak orang sih gitu. Kira-kira produknya tadi udah bakery ini dikenalkan ke berapa banyak orang sih gitu. Apa cuman ke tetangga, cuman ke dua rumah sebelah kita, cuman ke anak-anak atau bagaimana? Nah ini yang disebut presentation, atau ke berapa banyak orang sih dikenalkan usaha kita ini yang disebut dengan presentation. Itu bisa dikatakan pengenalan nggak sih? Betul. Kan P kan? Betul. Sama juga. Ya kalau bahasa saya kalau boleh bilang boleh nggak saya bilang pakai pengenalan? Boleh. Nggak ada problem. Jadi yang penting adalah pemahamannya pokoknya untuk bisa scale up. Pertama kuasai teori P ini, yaitu berapa banyak orang sih atau berapa banyak orang sih
ini kita kenalkan gitu. Ya, bisa jadi ke tetangga saja, ke teman-teman saja, ke pacar saja barangkali, atau kita sebar ke seluruh Indonesia. Nah, itu presentation pertama. Nah, yang kedua itu formulanya adalah ada huruf R di dalamnya. R itu kalau saya bilangnya sih ini memang agak berat sih sebetulnya, tapi boleh disederhanakan. Rasio. Ya, rasio gitu. Rasio itu adalah perbandingan setelah kita melakukan presentasi itu berapa banyak sih orang yang mau beli produk kita. Jadi misalkan kayak tadi tuh dikenalkan ke 20 orang, ternyata yang beli cuma 1 orang. Atau dikenalkan ke 20 orang, yang beli cuma 0 orang. Nah, itu rasionya. Jadi rasio itu adalah perbandingan ketika kita selesai mengenalkan produk kita ke banyak orang, berapa banyak sih orang yang mau atau beli dengan produk kita. Itu rasio. Itu rasio, R-nya. Nah, baru T. T itu sebetulnya adalah closing sih gitu. Tapi kalau saya bahasakan transaksi. Karena transaksi itu antara orang ke orang itu berbeda-beda cara. Ya, kalau misalkan di BPC sendiri kan kalau orang daftar dia mengisi formulir, nah itu closingnya, itu transaksinya. Kalau misalkan di Udah Bakery, besok-besok jual bakery, ya transaksinya dia adalah beli kue, langsung dikasih boxnya, dibawa pulang dengan dibungkusnya, keju dan sebagainya, nah si customer bayar. Jadi transaksi ini lebih kepada closing sebetulnya. Ya, jadi dari formula ke banyak orang yang disebar, berapa orang yang tertarik dari data yang disebar itu, dan satu lagi ini berapa yang jadi gitu. Nah, yang jadi ini yang disebut dengan transaksinya gitu. Menarik ya? Ini simpel sebenarnya ya, simpel tapi sebenarnya ini worth it ya, dan terstruktur menurut saya kalau misalkan penjelasannya Kak Oji itu PRT ya, karena kalau orang jualan kan memang pertama kita mengenalkannya seperti presentation tadi kan, presentation gitu, berapa orang yang berminat kan, rasio terus transaction, berapa orang yang akhirnya beli kan. Udah semakin canggih nih. Banyak yang menarik ya. Nah, kalau misalkan Pak Oji di sini dari materi yang diberikannya, ada kata-kata ketika seseorang hendak berburu atau memanah, apa hal yang harus dilakukannya? Nah ini semacam apa nih Kak? Good ya. Jadi gini udah, sebetulnya sekali lagi ini urutannya jelas. Nah, tadi saya mau meng-highlight lagi. Jadi ketika kita membidik pasar, ketika kita ingin mengenai sebuah pasar, misalnya kayak tadi itu adalah Udah Bakery. Jadi Udah Bakery ini kan sudah memasang ancang-ancang, pokoknya saya punya target saya adalah bagaimana dalam 1 hari itu laku 10 produk. Ini ancang-ancangnya pokoknya 1 hari saya 10. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah 10 orang ini siapa? Siapa yang kita cari? Kan begitu. Kalau misalkan yang saya cari adalah orang-orang yang dia itu usianya di bawah 20 tahun, berarti pertanyaan berikutnya, di mana dia berkumpul? Apa hobinya mereka? Banyak itu. Nah, maka kenapa saya bilang bahwa persiapan-persiapan inilah yang mendukung nanti data kita udah gitu. Jadi sama kok sebenarnya kok, Pak, apakah ketika saya misalkan jualan baju Bali gitu, perlu melakukan tindakan begitu? Jawabannya saya perlu. Event jajan Bali. Event jajan Bali kok, perlu. Kak, boleh diceritain nggak? Iya, jadi begini sama, karena kayak tadi, ya, jadi formulasi PRT itu sebetulnya adalah bagaimana kita itu mampu mendapatkan pasar yang jelas terhadap produk kita. Oh ya, jangan-jangan memang pasar Bali itu bukan disukai oleh anak SMA, ngapain kita jualan dekat-dekat anak sekolah SMA? Kalau misalkan pasar Bali ini memang adalah orang-orang yang suka di dalamnya itu adalah orang-orang yang memang pecinta jajan Bali, itu usia-usia misalkan kayak emak saya gitu ya, kayak ibu saya. Itu tuh. Jadi bidikannya adalah ke mereka gitu. Nah, maka kenapa tadi saya sampaikan bahwa di dalam quote saya itu penting kita untuk mulai mengenali yang namanya siapa pangsa pasar kita, siapa target kita, untuk nanti kemudian kita tetapkan rasio kita berapa begitu. Ya, jadi kembali tadi masalah lagi Bali itu. Ya kalau misalkan teman-teman barangkali orang tuanya atau mungkin teman-teman sendiri gitu ya, yang punya bisnis itu gitu. Nah, pertama memang saya rasa tentang konsep kepada siapa kita jualan itu penting. Ke siapa kita bawa pasar kita, produk kita ini penting.
Ya kayak saya misalkan punya beberapa unit usaha misalkan, ya saya punya barbershop. Ya saya nggak mungkin dong jualannya ke mak-mak, ke ibu-ibu gitu. Barangkali rempet-rempet boleh, kalau itu mungkin untuk anaknya, tapi kan nggak dominan ke mereka. Ke siapa sih saya? Gitu. Tentunya pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian karena memang target saya itu adalah produk lokal Bali gitu, ya saya utamakan orang-orang Bali gitu. Kemudian usianya saya bidik juga berapa rentang usianya. Jadi kita di sana akan bidik tuh satu persatu. Nah, dari bidikan inilah yang nanti kita berikan nama adalah customer avatar gitu. Customer avatar itu yang tadi saya bisa bilang tadi itu barusan kurs itu, bahwa ini tentang bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya, tentang bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya, tentang bagaimana kita memformulasikan semua itu. Dari mulai tadi itu presentasinya seperti apa, kemudian kita tetapkan rasionya berapa, lalu dari rasionya kita berapa sih yang deal gitu. Nah sehingga nanti ketemulah habit, ketemulah nanti kebiasaan bahwa Wida Bakery itu berhasil menjual dalam waktu 1 hari adalah bukan lagi 10 box, but lebih daripada itu, more than 10 box, 20 box. Kalau sudah ketemu polanya begitu gitu, usaha kita saya yakin pasti cepat sekali. Berarti yang pertama itu kita harus menentukan segmentasi pasarnya. Pasti. Nah itu gimana ya Kak untuk menentukan segmentasi pasarnya? Mungkin ada kayak. Pastinya adalah yang pertama itu. Nah ini kalau kita belajar Indonesia, bahasa Indonesia, mungkin guru-guru kita dulu pada bilang, ingat ya kalau kita interview itu pakai rumus 5W plus 1H gitu. Masih ingat ya? We, what, when, where, who gitu. Dan how lagi gitu kan. Nah itu pertama dalam keputusan pasar. Jadi jangan nanti kita itu ketika membuka tempat ini, misalkan ada yang tadi ingin buka jajan Bali gitu, ya dia juga jangan buru-buru langsung jangan ini bisa gitu. Ya boleh-boleh saja dilayar tapi capek kita. Itu namanya berjualan tidak pakai strategi. Dia sekedar saja. Tapi bagaimana sih berjualan untuk pakai strategi untuk menemukan segmen kita siapa? Yang pertama adalah lakukan tindakan-tindakan itu 5W+1H. Pertama adalah pertama ini paling penting itu adalah who. Siapa yang akan kita bidik? Siapa sih orangnya pasar kita ini siapa? Untuk mengetahui siapa ini bagaimana caranya udah kita pastikan. Pertama dari sisi demografinya. Demografi itu banyak jenisnya. Dari mulai jenis kelamin, asal daerah, usia, itu kita tahu. Ya. Even dia ada sekedar jajan Bali belum kok. Gitu. Ya, nah setelah who-nya kita tahu, kita harus tahu nih where. Di journey gitu. Di mau ditaruh di mana nih? Di tengah kota, di pinggir kali misalkan, atau di mana gitu. Pokoknya setelah kita tahu siapa, ya di mana. Ya, baru kita buka sebutkan dengan yang namanya when, kapan kita mulai buka. Kemudian produknya, buatnya apa saja produk yang di dalamnya kita harus tanamkan. Awalnya adalah Wida Bakery, sebagai bakery sekarang namanya adalah ada apa. Awalnya bakery-nya cuma spesialis bolu, tapi ada nextnya banyak sekali pilihan-pilihan gitu. Ya, nah itu kita udah, jadi simpel kok. Kalau saya menyampaikan bahwa formulasi yang kita berikan ini sesuatu yang kita sudah sering lakukan. Dan sejauh ini, even itu adalah cuma barbershop, cuma tempat cukur yang biasa. Ya saya beri iklan gitu. Iya. Tapi penting ya, apakah kayak gimana? Ini ngomong-ngomong soal beriklan ya. Seberapa efektif sih Kak Uji kalau kita punya usaha dan kita mengiklankan usaha kita? Seberapa efektif sejauh ini kira-kira? Kalau dari pandangan Kak Uji? Iya, kalau kita ngobrol soal iklan sekali lagi ada teman-teman, Bu Ida dan teman-teman, iklan itu penting sekali. Penting ya? Ya karena iklan inilah yang nanti akan menarik daripada presentation kita. Kan kita untuk menarik orang itu kan ada caranya, misalkan dalam beriklan. Jenis-jenis iklan itu banyak, banyak sekali. Ya, ini terkhusus nih untuk teman-teman yang barangkali sedang berusaha dalam bidang pastry. Ini sudah mulai nih, kita tidak bisa biasa-biasa saja dalam beriklan. Biasanya kan kita hanya iklannya, saya pakai lokalan aja deh, organikan saja deh, kita share di postingan organik kita post di IG kita, di Facebook kita, di line dan sebagainya, atau teman-teman kita tag itu udah bagus. Itu udah mengalami level peningkatan yang baik ya. Tapi ini nggak cukup dirasa. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang pemilik usaha itu, ayo kita beriklannya coba lebih masif, lebih menyeluruh. Nah, caranya adalah nanti dari iklan-iklan sudah kita buat ini maksimal, kita akan temukan nih, kira-kira kita itu paling efektif beriklan di mana.
Oh, kalau ternyata setelah kita kebanyakan iklan ini, setelah kita sebar iklan kita misalkan lewat offline, lewat online, lewat teman, lewat mulut, lewat segalanya gitu ya. Ternyata yang paling efektif adalah kita beriklan misalkan lewat mulut ke mulut, lewat mulut ke mulut. Ya, maka kita buat strateginya sekarang. Strategi agar bagaimana memaksimalkan potensi beriklan lewat mulut ke mulut. Gitu. Buat outputnya, jadi kekuatan outputnya bisa kita pakai. Kita buat agensi, misalkan kita buat ya, diskon-diskon atau apa gitu. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah sangat penting beriklan, saya jawab sangat penting. Event itu adalah akhlak. Event itu adalah jadi balik. Event itu adalah usaha-usaha yang kecil. Itu perlu beriklan. Sejelek-jelek kata lah kita bisa beriklan lewat sosial media yang kita punya. Nah, ini yang kalau saya tangkap berarti iklan berbayar sama iklan mouth to mouth itu juga penting ya. Betul. Tapi ini saya masih agak sedikit penasaran nih. Kan tadi Kak Uji bilang iklan mouth to mouth itu efektif juga ya. Bahkan kalau itu semacam testimoni ya pasti. Itu bisa sebagai testimoni juga buat pelanggan seperti itu. Jadi masyarakat tuh bisa lebih trust. Kalau saya pribadi memang kalau memang ada info dari orang yang pernah memakai jasa itu, oh ini orang bagus, saya jadi lebih tertarik ke sana. Nah ini menumbuhkan seperti itu tuh gimana nih Kak untuk bagi pelaku usaha? Ini keren banget pertanyaan. Ini sudah kelas pertanyaan luar biasa. Ya, enggak teman-teman. Memang sebetulnya adalah ujung daripada penjualan itu adalah bagaimana reputasi keulangan atau banyak orang-orang yang dia itu membeli ulang. Dulu belinya satu, besok datang lagi ke Wida Bakery belinya dua, datang lagi ke Wida Bakery belinya tiga. Nah pasti ada reasonnya, pasti ada alasan kenapa sih saya begitu gitu. Nah reason inilah yang harus kita jadikan sesuatu senjata bagi kita udah. Oke, misalkan juga nih, kayak sekarang misalkan di BPC ini Bali Plastic College ini kan banyak yang datang mahasiswanya tuh ramai tuh, mahasiswa datang nih. Saya yakin pasti ada satu rumus, satu formula yang BPC punya, sehingga banyaknya orang-orang yang tertarik untuk datang ke BPC, yang menimbulkanlah yang namanya trust tadi, gitu. Ya, nah kalau berbicara soal word of mouth atau mulut ke mulut gitu ya, kekuatan dari kata-kata, ini sebetulnya adalah ending daripada penjualan. Bagaimana caranya agar penjualan kita itu, sales kita itu nggak lagi beriklan banyak, karena udah orangnya yang nyampaikan ke banyak orang gitu ya. Nah solusi yang paling tepat yang bisa nanti teman-teman lakukan untuk mempertahankan itu, tolong pegang yang namanya, kalau kita berbicara soal di bakery atau di pastry barangkali di kue gitu ya, saya hanya menekankan adalah tolong jaga yang namanya kualitas dan rasa. Kalau untuk produk seperti itu. Kalau jasa bagaimana Pak? Kalau usahanya adalah jasa, pegang yang namanya hubungan baik, pegang yang namanya kepercayaan. Pegang kepercayaan itu. Jadi jasa itu akan itu, kalau berbicara produk, pegang citra rasanya, kemudian juga layanan kita, gitu-gitu. Nah itu yang bisa menciptakan yang namanya kekuatan word of mouth itu. Baru nanti kita kemas di dalam bentuk-bentuk yang lain-lain lagi gitu. Dan jangan, saya kembalikan lagi, ingat formula PRT ini nanti ujung-ujung juga sama udah. Hasil akhirnya adalah closing. Bagaimana ketika closing ini dia loyal, dan dari loyal inilah ditimbul yang namanya strategi untuk itu word of mouth-nya itu dari mulut ke mulut. Jadi tanpa kita berikan lagi, orang udah bercerita soal kita aja gitu. Itu udah kira-kira. Ini keren banget nih. Jadi intinya kita mesti jaga kualitas produk dan layanan, istilahnya baru kita akan mendapatkan semacam agent baru customer gitu. Iya benar-benar. Ini menarik nih tentang scale up dan trik marketing atau penjualan dengan cara PRT ya. Jadi jadi kita berharap atau teman-teman harap teman-teman pasti udah nggak salah sangka lagi mengenai ini saya. Nah, boleh Kak kira-kira apa nih pesan dan untuk pelaku-pelaku usaha yang baru nih Kak, kan kalau UMKM yang baru memulai itu mereka memang kesulitan di marketing. Sejauh ini saya juga menerima masukan dari anak-anak yang baru memulai berwirausaha, mereka masih kesulitan. Ya Kak, saya sudah ini loh buat Instagram, saya sudah iklan, tapi masih aja
belum jalan Kak, belum ada transaksi, mana ya Kak kira-kira? Yes, good. Wah, keren. Ya, ini nih teman-teman, saya sampaikan bahwa kampus BPC ini kerennya di situ nih. Jadi mencetak para prestipreneur kalau tidak salah bahasanya kemarin ya. Oh, ini adalah satu terobosan dan saya sangat rekomendasi. Saya sangat rekomendasi kampus ini teman-teman. Karena kenapa? Kebayang nggak sih kampus itu bisa membuat orang menjadi pengusaha itu jarang. Oh iya. Jarang. Dan apalagi ini adalah bidangnya bidang pastry, beda. Beda. Kalau di tempat-tempat lain kan bidangnya dia nggak jelas. Oh, saya akan buat nanti kamu menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Ya. Tapi kalau di BPC ini di Bali Pastry College ini jelas menciptakan anak-anak untuk bisa menjadi seorang pengusaha dalam bidang pastry gitu ya. Nah, tadi saya sepakat kok sama kok dulu teman-teman. Ya udah. Saya dulu waktu mulai bisnis itu, mulai usaha itu juga tidak segampang yang seperti sekarang gitu, sampai kita bisa bertumbuh hingga 10 tahun. Proses awal itu memulai itu adalah sesuatu yang memang berat ya. Mulai saja dulu deh gitu. Makanya saya dulu pernah punya quotes itu sendiri, pokoknya mulai saja. Kan gimana hasilnya, pokoknya mulai saja itu saya. Memang jiwa saya begitu gitu ya. Nah kemudian saya hanya berpesan kepada teman-teman yang sedang memulai usaha, apalagi khususnya teman-teman dari Bali Pastry College yang sedang merintis usahanya sekarang. Sesungguhnya adalah yang perlu kita persiapkan ketika kita melaksanakan sebuah usaha itu pertama tadi pastikan kita tahu dulu ini siapa gitu. Ini siapa sih orang yang saya target gitu. Kalau saya malah menyarankan jangan buru-buru bikin produk baru berjalan, salah kalau menurut saya. Kalau saya lebih kepada siapa orang yang akan kita sasar baru bikin produknya. Kalau saya, selama ini saya berpikir, karena usaha saya adalah usaha bidang jasa, saya berpikir gini, oke, saya akan mendidik misalkan adalah saya akan mencari pelanggan bule gitu. Kalau saya misalkan di konversi saya akan mencari pelanggan bule. Ya kita kan tahu dulu bule itu apa sih yang dia suka. Kita kenali, bule ternyata sukanya adalah dia suka baju-baju dengan bahan kayaknya cotton, dia nggak suka polyester atau apa gitu misalkan. Oh si bule itu dia suka pelayanannya adalah pelayanan yang cepat gitu misalkan. Nah makanya saya buatlah jenis produk saya begitu nanti gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah kadang punya produk tapi nggak tahu kemana gitu, ya nggak apa-apa. Kita lakukan saja, tetap kita jalan saja gitu. Tapi formulasi yang kita lakukan itu adalah dirubah. Berarti sekarang kembali lagi tadi pakai rumus PRT saya kasih tahu lagi. Ya pertama adalah coba kita sounding atau kita presentation ke sejumlah orang yang memang menjadi bidik misalkan nih. Anak-anak di PC ini sedang bikin kue atau kue jenis-jenis bakery dulu gitu ya, simpelnya dulu gitu. Nah kita mulai dari sekarang nih udah. Coba deh dulu ini kita share ke ibu-ibu atau ke emak-emak. Jadi nggak melulu hanya diposting di Instagram atau Facebook saja, karena itu bukan juga barangkali menjadi sebuah tempat untuk emak-emak berkumpul gitu. Tapi ini secara langsung coba kita share nih, kita pakai yang namanya offline. Ya, tindakan offline atau tindakan konvensional ini perlu gitu. Halo Ida, ini saya punya, halo Bu Ida, ini saya punya kue. Ini boleh ciptaan saya, boleh kalau dicicipin, siapa tahu nanti ibu cocok, nanti kita beli lagi gitu. Lakukan itu dulu teman-teman. Ya, sama ketika saya memulai bisnis konveksi saya itu sesuatu yang naik turun depan saya berat sekali gitu, karena saya nggak tahu harus kemana gitu. Tapi bagi saya adalah pokoknya baik konvensional baik digital ini saya lakukan. Promosinya nggak boleh hanya bermain di digital doang, karena digital itu bukan untuk lakukan sebuah closing, lebih kepada memperkenalkan kita, ya lebih untuk mengetahui bahwa kita punya produk gitu. Tapi yang lebih penting adalah konvensional, yaitu bagaimana touch kita dengan customer. Maka saya sarankan di awal itu adalah ketika ini adalah usaha produk, ini adalah jenis produk, bawa produk itu ke customer yang ingin kita sasar. Misalkan kayak tadi bolu itu kita kenalkan ke ibu-ibu misalkan. Dan kembali ke rumus PRT tadi, presentation. Kita coba tentukan presentation kita adalah misalkan kita bawa dulu ke 10 orang ibu-ibu. Misalkan yang gede itu kita potong-potong, kita suruh dia cobain gitu ya, cobain diicip-icip gitu, ternyata enak dan manis gitu kan, cocok buat saya. Nah kita berarti coba kan ke customer yang jenisnya berbeda. Tadi kan udah dibidik presentation saya ke 10 mama. Coba sekarang adalah 10 ABG gitu misalkan. Nah ketika 10 ABG itu gimana lagi udah dicek. Oh ternyata ke 10 ABG ini justru mereka nggak respon.
mereka anggap wah nggak suka bolu, aku suka yang manis-manis gitu, aku suka coklat misalkan atau apa gitu misalkan. Berarti oke, yang ABG udah coret, nggak usah dicari lagi. Berarti concern kita ke yang di atas, yaitu ke emak-emak. Nah, mulailah kita bikin sebarkan dia. Berarti ketika kita beriklan nih, kayak gitu emak-emak nih, cari tuh orang-orang yang usianya sekian nih, cari gitu. Mulai kita cari, kita bidik, kita sebar, kita berikan informasi tentang bidang mikri gitu misalkan. Oke, jadi ini bisa juga semacam trial ya untuk hal itu ya. Jangan kita kasih, kalau secara konvensional bisa kasih trial atau ya kayak istilah tadi icip-icip gitu kasih ke orang ibu-ibu itu misalkan atau ada anak ABG dikasih ya, dikasih di testimoni kayak gimana. Jadi di situ bisa kelihatan nih masa pasarnya kemana gitu ya jadinya. Cakep udah nih. Waduh, mantap nih trik and tipsnya ini luar biasa kalau menurut saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman pastry lover di sini. Nah terakhir nih Kak, kira-kira apa nih pesan untuk UMKM kita terutama di Bali atau di Indonesia ya? Ya, pertama adalah teman-teman saya khususnya dari Bali, karena saya juga orang lokal, orang Bali gitu. Pertama, pesan saya yang sudah masuk dalam ranah entrepreneur atau sudah sekarang jadi pengusaha atau lagi mencoba usaha, maju terus. Jangan mundur gitu ya. Karena nggak ada cerita orang-orang yang sukses atau orang berhasil itu di tengah jalan baru menemukan masalah langsung mundur gitu. Jadi yang pertama adalah apapun kondisinya tabrak, apapun kondisinya lawan gitu. Ya pokoknya nggak usah lagi berpikir ke belakang gitu ya. Nah yang kedua ini untuk UMKM. Tolong pahami satu konsep bahwa ekonomi kita itu akan bangkit itu karena UMKM-nya berhasil. Karena UMKM ini bukan karena banyak yang bekerja salah, tapi karena UMKM ini berhasil inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita. Karena daya beli akan meningkat, kemudian peredaran uang akan semakin cepat dan sebagainya. Nah, ini kan berpengaruh kepada tingkat perekonomian kita juga gitu. Jadi saya sangat berpesan kepada teman-teman, karena kita sesama pengusaha, ingat bahwa jadi pengusaha itu bukan sesuatu yang gampang gitu saja ya, enggak ya, butuh proses. Jadi kembalikan lagi bahwa jangan lupa di dalam kita melakukan sebuah usaha UMKM ini, perhatikan proses-proses kecil dalam kita berupaya ya, kepada siapa kita bidik, pasar kita, produk kita ini nanti mau diapakan, packagingnya digimanakan, dan paling penting ini saja rumusan saya kasih itu PRT itu. Pokoknya P-nya adalah presentation, R-nya rasionya tetapkan. Saya presentasi ke 10 berapa yang laku, berarti untuk misalkan presentasi ke 10 orang laku 1 orang, dia dapat 10 lagi, berarti presentasi ke 100 orang gitu aja kalau gampang ya. Nah itu dipegang. Dan yang ketiga adalah tentang transaksinya, closingnya lewat apa, apakah di Gojek, di Grabin, kemudian di packaging seperti apa dan sebagainya. Dan yang paling penting di kondisi pandemi ini, sekali lagi saya berharap bahwa jangan pernah takut dengan pandemi ini. Kalau bahasa saya adalah move on dari pandemi. Sudah waktunya kita bangkit kok, sudah waktunya kita bergegas untuk meraih sesuatu. Sebab ini sudah kerasa kok aura untuk kita udah akan bangkit lagi, ini udah terasa. Karena percaya saja deh, setelah ada badai yang begitu besar, hujan yang begitu deras, akan ada pelangi yang begitu indah. Nah pelangi yang indah ini kita akan capai bersama-sama gitu. Ya, kita harus semangat dan tetap gas gitu kalau bahasa saya. Itu barangkali udah ya. Mantap banget nih penjelasan dari Kak Oji. Terima kasih Kak Oji sudah sama-sama udah sama-sama untuk kami semua memberikan informasi, memberikan tips, memberikan insight buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman pastry lover juga menerima manfaat positif, mudah-mudahan bisa diterima juga, mungkin bisa diaplikasikan di usahanya seperti itu ya. Nah terima kasih untuk teman-teman pastry lover yang sudah join, sudah menonton acara webinar kita hari ini, dan sampai jumpa dan nantikan webinar kita selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke? Ingat pastry dan bakery, ingat Bali Pastry College. Sampai jumpa.